同学们早上好, selamat pagi anak-anak ya. 今天我们要上汉语课. Hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya. Sebelum pelajaran ya, ini Lause umumkan ya bahwa minggu depan kita akan melaksanakan PTS ya. 下周我们要期中考试 ya. Akan mengadakan ulangan tengah semester ya. Oke. Oh, 今天我们要复习. Hari ini kita akan mengulang pelajaran ya, 复习. Ya. Jadi kalau sebelumnya ada 15 kosakata ya atau 15个生词,我们已经学了15个生词. 今天我们要继续学句子. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kalimatnya. Sekarang kalimatnya ya. Ini sudah semua ya. Lause pilihkan yang sekiranya nggak terlalu susah ya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Sebelumnya Lause sudah Lause sampaikan ya. Ada yo punya, meyo tidak punya, sama ma apakah. Nah, kalau untuk yo ini sudah jelas ya. Yo itu artinya punya. Tinggal kalian latihan sendiri ya. Nimen ceci tuan lian ya. Belajar sendiri. Nah, tuan lian. Nah, kalau bahasa itu harus latihan. Nggak bisa kita cuma tahu oh ini bahasa Mandarinnya ini. Sama buku itu su, nah tas sekolah supau, tapi nggak dilatih nanti tetap nggak bisa ya, susah. Harus latihan. Sama saya punya, sama tas sekolah, wo yo supau. Nah, saya punya penggaris, wo yo cezi. Saya punya pensil, wo yo jianbi. Nah, kembangkan lagi sama saya punya satu buah pensil, 我有一支铅笔. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini ada su. Saya punya buku, 我有书. Saya punya satu buah buku, 我有一本书. Nah, kalimat pertama ya. 我有一本书. Saya yo punya ipen satu buah su buku. Nah, kita lanjutkan dengan ma. Ma itu ma. Nah, ma nada ringan ya. Jadi biasa aja membacanya ma. Ma gitu aja ma. Ma nada artinya apakah? Contohnya seperti ini ya. Cara penggunaan ma ya. Seumpama kamu punya buku berarti ni yo su. Nah, kalau kita pakai apakah kamu punya buku, tinggal tambahkan ma ya. Kamu punya buku tadi kan ni yo su. Nah, kalau apakah kamu punya buku, ni yo su ma. Nah, seperti itu ya. Seumpama kamu punya pensil berarti ni yo jianbi. Kalau apakah kamu punya pensil, ni yo jianbi ma. Nah, seperti itu ya. Terus kamu punya yang sudah kita belajar di supau ya. Kamu punya tas sekolah, ni yo supau. Kalau sama apakah kamu punya tas sekolah, ni yo supau ma. Nah, kebetulan di sini contohnya maupi. Maupi itu kuas untuk menulis ya atau kuas tulis. Kamu punya kuas tulis itu bahasa Mandarinnya kamu ni punya yo kuas tulis maupi. Nah, kamu punya kuas tulis ni yo maupi. Kalau apakah kamu punya kuas tulis ni yo maupi ma. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau latihan itu bertahap ya. Emang pertama itu kita latihan dari bahasa Mandarin, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, Mandarin Indonesia seperti itu ya.
Jadi seumpama wo saya, nah, ini kamu, terus dia, ta dia, su buku. Nah itu pertama ya. Selanjutnya kita tingkatkan. Nah kita rubah jadi Indonesia. Ini lebih sulit ya. Indonesia ke bahasa Mandarin itu lebih susah karena ini dari bahasa kita ke bahasa Mandarin. Nah kalau tinggal mengartikan, karena diartikan ke Indonesia dan Indonesia bahasa kita sendiri kan kita sudah tahu, itu lebih mudah ya. Tapi kalau Indonesia ke Mandarin itu lebih susah ya. Jadi latihannya seperti itu. Nah, ma di sini jadi seperti, langsung ulangi ya. Kamu punya kuas tulis, kamu nih punya yo mau pi kuas tulis. Jadi kamu punya kuas tulis ni yo mau pi. Kalau apakah kamu punya kuas tulis ni yo mau pi ma. Nah seperti itu ya. Selanjutnya, nah, kalau ada ma ini jawabannya pasti ya atau tidak. Nah semua pokoknya kalau ada kata tanya ma atau apakah pasti jawabannya ya atau tidak. Tinggal kita sesuaikan dengan itu, yang ditanyakan apa. Nah kalau ditanyakannya itu punya atau yo, berarti jawabannya pasti kalau punya ya yo, kalau tidak punya pasti meyo. Nah seperti itu. Seperti kamu dalam bahasa Indonesia ya, kalau ada kata apakah, nah, kalau pertanyaannya pergi berarti yo pergi atau tidak pergi. Kalau pertanyaannya makan berarti makan atau tidak makan. Seperti itu ya. Nah seperti ini juga, seperti ini ya. Karena sebelumnya kita belajar ma apakah. Nah, kalau punya berarti jawabannya, kalau pertanyaannya kan ni yo mau pi ma, jawabannya kalau punya berarti wo yo mau pi, saya punya kuas tulis. Sekarang sebaliknya, kalau tidak punya wo mei yo mau pi, wo mei yo mau pi. Nah di rumah dilatih sendiri ya, dilatih sendiri. Seumpama ini kan kita ada yo punya dan mei yo tidak punya. Kamu pakai di situ yang kata yang udah kita pelajari. Seumpama contohnya rautan itu kan Jen pitao ya kan. Saya punya rautan berarti wo yo Jen pitao. Kalau saya tidak punya rautan berarti wo mei yo Jen pitao. Nah kalau kamu punya rautan berarti ni yo Jen pitao. Kalau seumpama apakah kamu punya rautan, nah tinggal tambahkan ma-nya ya, berarti ya ni yo Jen pitao ma. Nah seperti itu. Bahasa itu ya harus latihan, latih. Nah, kalau nggak dilatih kita nanti sebatas tahu, jadi akhirnya ya nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti kalau kita lebih pasif ya, maksudnya mungkin kita ada orang apa itu mungkin ngomong kita ngerti, cuma kita mau menjawab agak susah ya, kesusahan ya, karena ini perlu latihan. Mungkin kalau kita pasif itu mungkin ya lebih mendengarkan, seumpama ya ada film, nah mungkin kita paham, ada tulisan Mandarin, oh kita mengerti, cuma gitu aja. Ya, dah sebelum langsung akhiri ya. Waman cai tu ipian, kita baca satu kali lagi ya. Yo, yang pertama, woyo saya punya ipan su satu buah buku. Ya. Kebetulan pan itu KBB untuk buku ya. Jadi kalau seumpama KBB-nya yang lain berarti juga lain. Contohnya apa? Yang pakai pa itu kan contohnya IPA itu kan, yang pakai pa itu kan contohnya penggaris kursi. Nah berarti sama saya punya satu buah penggaris berarti wo yo IPA cezi. Nah jadi sama yang lain juga begitu ya, sesuaikan. Sama meja kan KBB-nya icang ya, icang berarti
Saya punya satu buah meja, berarti 我有一张桌子. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ma. Ni yo mau pi ma. Nah, ni kamu yo punya mau pi kuas tulis ma apakah atau kah. Ya. Terakhir. 我没有mau pi. 我 saya 没有 tidak punya mau pi kuas tulis ya. Jadi hari ini cuma itu aja ya. Langsung ingatkan bahwa minggu depan kita akan PTS ya. Jadi nanti jadwalnya langsung juga belum tahu ya. Jadi nanti hari apa. Tapi minggu depan sudah PTS. Oke. Ya, 今天的课就到这里，同学们再见。